Hai guys, welcome back. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya karena suara saya sedikit serak nih. Soalnya perubahan cuaca setelah umroh mempengaruhi kesehatan saya guys. Tapi demi kalian semua, saya tetap membuat video ini. So, enjoy! Kali ini saya mau ajak kalian semua untuk traveling agak jauh dari Indonesia nih guys. Usai lebaran saya mendapat kesempatan untuk melakukan umroh bersama rombongan tour. Tapi saya pergi sendirian nih guys, alias nggak bareng keluarga ya. Nah, jam 3 pagi saya sudah standby di terminal keberangkatan internasional. Masih sepi banget. Saya pun bersabar menunggu rombongan lainnya. Sambil jalan-jalan sedikit di sekitar bandara, sekalian melancarkan peredaran darah. Oh iya, buat info aja, saya umroh selama 12 hari ya, dan rencananya akan menuju ke Mekah dulu, baru diakhiri dengan berkunjung ke Madinah Al-Munawwaroh. Tempat di mana Nabi Muhammad terakhir kali berdakwah. Pasti seru sih perjalanan kali ini. Apalagi buat kamu yang kangen pingin ke Tanah Suci, bisa langsung nikmatin aja view-view di video ini ya. Well, oke guys, rombongan saya satu persatu mulai kelihatan nih. Sepertinya semua semangat untuk beribadah ke Tanah Suci. Mereka diantar oleh anggota keluarga dan menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Sementara saya, seperti biasa, berkeliling di sekitar bandara, melihat objek-objek menarik untuk diambil. Untuk kalian semua juga kan? Di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terdapat sejumlah spot foto yang instagramable. Kehadiran taman di terminal ini menambah kesan asri dan menarik mata para pengunjung. Anak-anak pun bisa bebas bermain di taman ini. Beraneka tanaman hidup menghiasi lokasi ini, mulai dari palem, pisang-pisangan, dan anggrek. Bahkan aliran air yang mengalir ini menambah kesejukan dan kenyamanan di ruangan ini. By the way, penerbangan pertama akan dimulai ke Doha, Qatar dengan waktu tempuh sekitar 8 jam.
Dengan melakukan penerbangan jarak jauh gini, kamu harus siapin tenaga dan mental untuk bersabar menghabiskan waktu di atas pesawat. Mungkin yang senang baca bisa membawa buku favorit. Dan buat yang suka musik, bisa puas menikmatinya melalui headphone yang tersedia. Dan buat yang pergi sendirian seperti saya, mungkin dengan mengobrol mengenal teman baru yang duduk di sebelah bisa jadi pilihan. Tapi kamu juga harus lihat ya, lawan bicaranya ini menyambut baik atau dia juga mau full istirahat di pesawat. Kamu harus peka melihat orang lain ya. Delapan jam berbagai gaya di pesawat, akhirnya kita mendarat di Bandara Internasional Hamad di Qatar untuk transit. Sekedar info aja nih guys, bandara yang satu ini dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia tahun 2021 versi Skytrax World Airport Award. Dan sejumlah penghargaan lain juga pernah diraih oleh bandara ini. Bandara ini memang mengakomodasi berbagai kebutuhan para wisatawan guys, seperti fasilitas touchless di sejumlah titik, seperti check-in mandiri dan penyerahan bagasi mandiri. Beragam kegiatan seru bisa kamu lakukan di sini. Di antaranya mengisi perut dengan berwisata kuliner. Kamu bisa mencicipi kuliner khas Arab yang disajikan di beberapa kafe. Selain itu, ruang tunggu terbatas juga disediakan untuk semua kelas penerbangan. Semua nyaman kok. Buat kalian yang merasa gerah sepanjang perjalanan, kamu bisa loh mandi di bandara untuk menyegarkan badan. Di sini tersedia beberapa kamar mandi yang sangat bersih untuk bisa digunakan oleh penumpang yang transit. Sementara saya lebih memilih beristirahat sejenak sambil melihat situasi di sekitar bandara yang lumayan ramai ini. Jadi guys, saya transit di bandara ini agak lama. Jadi siap-siap bersabar lagi. Untungnya ada fasilitas wifi yang disediakan oleh pihak bandara, sehingga saya bisa bebas browsing internet sambil membunuh waktu.
Finally, 2 jam penerbangan saya pun akhirnya sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Yang paling menarik adalah ini guys, akuarium terbesar di bandara dunia yang berada di lokasi ini. Di Terminal 1 KIA Jeddah terdapat sebuah akuarium yang memiliki diameter 10 meter, tinggi 14 meter, dengan kapasitas 1 juta liter air tawar yang bercampur garam hasil teknologi Jerman. Akuarium ini juga menampung lebih dari 2000 jenis ikan guys. Ada ikan hiu, lakma, buntal, Napoleon, dan lainnya. Saya pun melanjutkan perjalanan dengan mengambil mikot di bandara untuk niat berumroh. Iya guys, usai puluhan jam melakukan penerbangan, saya langsung akan melaksanakan ibadah umroh. Kebayang dong kondisi fisik yang harus disiapkan para tamu Allah jika ingin beribadah ke tanah suci. Ini bukan main-main guys. Ini adalah ibadah kepada Allah yang harus ikhlas dan sabar meluangkan waktu, uang, dan tenaga demi mencari ridhonya. Dengan menggunakan bus, saya dan rombongan yang sudah ambil mikot langsung menuju ke Masjidil Haram di Mekah. Inilah penantian panjang para jemaah yang rindu untuk beribadah ke tanah suci. Setelah 2 tahun pandemi COVID mengguncang dunia, termasuk pintu masjid pun sempat ditutup akibat wabah, kini kami sudah kembali dapat beribadah, memasuki rumah Allah untuk menjalani ibadah umroh dengan sejumlah tempat yang mustajab. Betapa bahagianya bisa kembali menginjakan kaki di tanah suci Mekah dan melihat Ka'bah. Bangunan suci pertama di bumi sebagai tempat mendekatkan diri manusia dengan Tuhannya. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 96, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Simbol perjuangan penyebaran iman Islam yang dilakukan para nabi dan terakhir oleh Rasulullah SAW dan sebagai arah sholat atau kiblat umat Islam di seluruh dunia yang sebelumnya berada di Baitul Maqdis atau Aqsa di Palestina. Guys, seluruh umat Islam dari penjuru dunia datang ke lokasi ini bukan tanpa alasan. Inilah kegiatan yang melibatkan keimanan bahwa dengan bertamu ke rumah Allah, maka nilai ibadah yang diperoleh akan jauh lebih dahsyat. Ibadah memang bisa di mana saja. Namun jika kita mampu, maka bersegeralah mengunjungi rumah Allah di tanah suci untuk lebih mendekatkan diri
dan mencari pahala bagi bekal di akhirat nanti. Bahagia, terharu, pasti menyatu saat melakukan tawaf. Seakan kita dapat berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Namun itu hanya dapat dirasakan dengan iman. Ibadah masih berlanjut guys. Berikutnya sa'i. Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah sebagai simbol perjuangan istri Nabi Ibrahim, Hajar, yang mencari air untuk bayinya Nabi Ismail yang kehausan. Hajar mencari air di antara Bukit Sofa dan Marwah di tengah terik matahari wilayah Mekah yang berbatu. Hingga akhirnya hentakan kaki bayi Ismail pun mengeluarkan titik mata air yang kini dikenal sebagai Zam-Zam. Terakhir, ibadah umroh ditutup dengan proses tahalul yang ditandai dengan memotong rambut minimal 3 helai. Setelah itu, jemaah kembali dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Inilah kegiatan awal saya di Tanah Suci Mekah. Usai ibadah umroh, saya pun langsung menikmati pemandangan sekitar masjid yang gemerlap dengan lampu warna-warni. Selain itu, yang menarik adalah keramaian warganya. Lihat aja guys, warga lokal dan pendatang bercampur baur di sini. Berbagai bahasa, budaya, dan kebiasaan menjadi hal menarik untuk diamati. Belum lagi lingkungan di sekitar masjid, pertokoan yang ramai, serta kemacetan lalu lintas yang menarik perhatian. Inilah kehidupan masyarakat di Mekah, penuh dinamika dan pastinya membuat saya terpesona. Gak sabar rasanya ingin mengeksplor kota tempat Nabi Muhammad dilahirkan dan pertama kali menerima wahyu Allah. Dan tempat di mana Nabi Muhammad mendapatkan perlawanan dari suku Quraisy saat menyebarkan agama Islam. Hingga ia harus meninggalkan Mekah dan menetap di kota Madinah Al-Munawwarah. Next video ya guys. Bye.